Pak Rohman, saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Anda mengenai video yang viral mengenai statement Ferdian yang bilang betah di dalam tahanan itu gimana Pak? Ya, memang terkait video itu saya dapat kabar beberapa jam setelah Ferdian keluar. Jadi saya dapat kabar dari rekan sesama advokat bahwa ada video yang ramai dibicarakan di media sosial. Dan ternyata setelah dilihat itu adalah memang video yang di situ ada Ferdian ditanya oleh temannya seorang perempuan. Nah, kemudian setelah itu saya coba menghubungi Ferdian secara langsung melalui orang tuanya, dan Ferdian juga awalnya tidak tahu menahu mengenai video itu. Jadi pada saat perjalanan pulang, Ferdian bertemu temannya dan temannya bertanya, dia tidak sadar kalau itu direkam. Nah, dan ternyata menjadi viral kembali. Tetapi Ferdian mengakui bahwa video itu tidak dia yang buat, tetapi temannya yang buat. Bahkan dia tidak tahu menahu mengenai penyebarannya. Nah, mengenai isi pembicaraannya itu adalah hanya bentuk candaan saja ketika Ferdian ditanya oleh temannya yang sudah kurang lebih 1 bulan tidak bertemu, ditanya kira-kira betah tidak di tahanan, dengan bercanda juga dijawabnya bahwa dia bilang betah di dalam tahanan. Jadi itu hanya gurauan atau candaan saja, tidak berarti apa-apa, tidak serius apa yang disampaikan oleh pihak Ferdian. Oke, terus ada nggak jaminan dari Pak Rohman sendiri bahwa Ferdian tidak akan mengulangi perbuatan yang sama? Nah, mengenai jaminan bahwa Ferdian tidak akan mengulangi perbuatannya, tentu saja dari pihak pengacara itu tidak ada jaminan. Dari pribadi saya tidak ada jaminan. Tetapi sebelum keluar, Ferdian CS itu dipanggil dulu ke ruangan Pak Kasat, diberikan briefing, disampaikan pesan-pesan Pak Kasat, dan ketika keluar pun Pak Kasat berbicara langsung kepada orang tuanya supaya orang tuanya mengawasi dan menjaga anak-anaknya. Bahkan di depan saya pada saat itu Pak Kasat menyampaikan supaya setelah ini jangan sampai terulang lagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak Ferdian. Nah, justru kemudian setelah keluar dari ruangan Pak Kasat, di ruangan keluar ketika bertemu dengan awak media, Ferdian pun menyampaikan secara terbuka memohon maaf dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan dia tetap akan tetap menjadi YouTuber tapi dengan konten-konten yang lebih positif. Nah, jadi yang paling ideal adalah jaminannya adalah dari pihak orang tua Ferdian sendiri, bukan dari pihak kita gitu. Oke, terus sebagai kuasa hukum, kedepannya apakah akan memantau Ferdian dan CS setelah bebas gitu untuk menjaga perilaku mereka? Saya pikir itu juga tadi sudah terjawab bahwa Ferdian itu pada saat ini adalah tentunya yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Ferdian masih tinggal di rumah orang tuanya beserta rekan-rekannya, jadi jelas yang bertanggung jawab menjamin atau mengawasinya adalah orang tuanya. Kita hanya terbatas sampai proses hukum saja ini selesai. Kemudian juga perlu teman-teman ketahui bahwa Ferdian itu bebas karena demi hukum harus dibebaskan karena pihak pelapor atau korban sudah mencabut laporannya. Artinya tidak ada syarat-syarat yang ditekankan kepada pihak Ferdian, karena memang sudah ada perdamaian antara pihak korban dengan pihak Ferdian dan keluarga Ferdian. Artinya tidak ada kewajiban apapun, tetapi secara moral memang saya juga waktu tadi di ruangan penyidik menyampaikan, bahkan teman-teman penyidik menyampaikan bahwa jangan sampai mengulangi perbuatannya berkali-kali. Ini yang ditekankan. Jadi kita tidak bisa menjamin, tetapi yang pasti ini sudah menjadi pengalaman buruk, dan saya yakin pihak Ferdian CS ini tidak akan mengulanginya atau melakukan hal yang sama, karena kurang lebih 1 bulan di dalam tahanan kepolisian yang ketat ini bukan hal yang mudah buat pihak mereka, buat pihak tersangka. Jadi saya meyakini bahwa Ferdian tidak akan mengulangi perbuatannya. Terus apakah ada yang mungkin Pak Rohman ingin sampaikan sebagai kuasa hukum dari Ferdian CS? Jadi begini, ini kaitan bagaimana
yang dilakukan oleh Ferdian dan teman-teman ini adalah pelajaran yang berharga buat kita semua. Yang pertama, bahwa kreativitas itu memang harus diimbangi dengan pemahaman hukum. Hari ini banyak orang dengan mudah mengambil gambar, mengambil video, kemudian menayangkannya di channel YouTube tanpa berpikir akibatnya. Barangkali untuk teman-teman yang sekarang berkiprah di konten kreator sekarang, lebih baik coba selain memahami masalah kreativitasnya, coba juga dipelajari masalah hukum yang berkaitan dengan konten kreator, karena ini bukan masalah sekali saja yang terjadi, mungkin ini masalah yang kesekian kalinya, dan sudah barang tentu setiap orang yang aktivitasnya di media sosial kemudian membuat konten kreatif harus memahami aspek-aspek hukumnya. Beruntung saja ini untuk kasus Ferdian bahwa yang dirugikannya adalah perorangan atau individu. Tapi kalau ini menyangkut negara, tentunya ini bukan merupakan delik aduan. Nah, ketika delik aduan, ya ini bisa selesai dengan berdamai dengan pihak korban. Tetapi ketika ini menyangkut kepentingan umum atau negara, tentunya ini akan menjadi delik umum dan ini akan diproses. Jadi yang paling penting dalam hal ini, untuk teman-teman dimanapun hari ini yang aktivitasnya menjadi konten kreatif, silahkan pahami aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan pembuatan konten kreatif. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih ya.